Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillah ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Hadirin berbahagia, pada ayat 6 dijelaskan tentang pentingnya tabayun dalam menerima berita yang negatif dari sumber berita yang fasik, supaya tidak menimbulkan malapetaka bagi suatu kaum karena kebodohan kita. Nah, salah satu dampak dari adamut tabayun, tidak adanya check and recheck tabayun ini adalah bisa menimbulkan konflik ya. Jadi karena berita yang tidak benar kita telan mentah-mentah, lalu kita memberikan reaksinya, bisa menimbulkan konflik. Nah, seandainya konflik itu terjadi dan berlanjut sampai kepada perang saudara, maka harus ada pihak netral dari kalangan kaum muslimin sendiri yang menengahinya. Nah, itulah yang dibahas pada ayat selanjutnya, itu ayat 8 ya, 9 ya, ayat 9. Wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu, jika dua kelompok, ta'ifah satu, ta'ifatan dua kelompok, minal mu'minin dari orang-orang yang beriman, iqtatalu berperang, saling bunuh-membunuh, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah antara kedua kelompok itu. Fa im baghat yahdahuma 'alal ukhra, jika satu kelompok membangkang, tidak mau berdamai terhadap yang lain, faqatilul lati tabghi, perangilah yang membangkang ini. Sampai kapan? Hatta tafi'a ila amrillah, sampai mereka mau kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at, jika mereka satu kelompok yang membangkang itu sudah kembali, fa aslihu bainahuma bil adli, maka damaikanlah antara dua kelompok itu dengan adil. Wa aqsitu, berlaku adillah kamu, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi jika terjadi konflik antara dua pihak, kita ambil konflik yang paling kecil dulu antara dua orang, antara si mukmin A dengan mukmin B, maka kita tampil sebagai juru islah. Jangan untuk manas-manasin. Jadi kalau kita diajak bicara oleh teman kita, wah itu si A itu gini, kita bilang memang benar gitu, harus dihajar itu. Nah, itu namanya kompor itu. Enggak, kita harus tampil sebagai juru damai antara dua pihak itu ya. Apalagi kalau sudah menyangkut dua kelompok, apalagi kalau konfliknya sudah sampai kepada angkat senjata. Konflik pertama
antar umat Islam, dan itu dalam bentuk angkat senjata, itu terjadi pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya. Setelah kematian Utsman bin Affan. Jadi sepeninggal Rasulullah SAW sebenarnya hampir terjadi konflik. Hampir. Itu tatkala ada pertemuan di Saqifah Bani Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah dari kelompok Ansar mengumpulkan orang-orang Ansar di balai pertemuan keluarga dia, suku dia, yang disebut dengan Saqifah. Saqifah itu artinya balai pertemuan. Tema pembicaraan, Sa'ad bin Ubadah ingin diangkat sebagai khalifah karena merasa Ansar lebih banyak jasanya. Nah, pertemuan ini kemudian ada yang mengetahui, diberitahukan kepada Abu Bakar Siddiq, kepada Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Waktu itu jenazah Nabi belum dikuburkan. Nah, 3 orang ini datang bergegas ke Saqifah Bani Sa'ad. Terjadilah dialog di situ. Nah, kan mula-mula berbicara itu Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah ini kan terkenal dengan reputasi sebagai panglima perang. Kalau panglima perang bicaranya memang agak beda dengan negarawan, agak keras, sehingga dapat reaksi juga dari Sa'ad bin Ubadah secara keras juga. Ya sudah, kalau enggak mau, lakum amir, lana amir. Nah, ini namanya pecah nanti, disintegrasi. Lakum amir, muhajirin angkat satu khalifah, lana amir, berarti pisah nanti. Lalu tampillah Abu Bakar yang terkenal sebagai orang yang lembut, tenang. Abu Bakar mengatakan, memang benar Ansar banyak jasanya. Ini itu yang diangkat oleh Sa'ad. Memang benar Ansar banyak jasanya. Tapi tidak ada artinya Ansar kalau tidak ada Muhajirin. Nah, bahkan di antara Muhajirin itu Rasulullah SAW sendiri. Jadi kalau begitu, dua-duanya sama-sama penting, Ansar dan Muhajirin. Nah, marilah kita tidak berbicara berdasarkan jasa kita masing-masing. Karena toh dari awal kita sudah sepakat untuk berjuang bersama-sama mencari ridha Allah. Mari kita cari orang yang bisa diterima oleh semua. Tidak hanya diterima oleh kaum muslimin saja, tapi juga bisa diterima oleh suku-suku yang masih belum masuk Islam. Nah, secara tradisional kepemimpinan politik yang diterima oleh semua di Jazirah Arabia ini adalah Quraisy. Oleh sebab itu sebaiknya, kata Abu Bakar, kita angkat pemimpin dari Quraisy. Wal a'immatu min Quraisy. Menurut saya, Quraisy yang paling pantas itu adalah Umar bin Khattab. Ini tulus, ini bukan rekayasa. Ada juga yang nuduh itu rekayasa, udah runding dulu gitu. Jadi Abu Bakar dengan tulus bukan nunjuk dirinya. Menurut saya yang paling pantas itu saya sendiri, enggak begitu, tapi Umar bin Khattab. Lalu disambut oleh Umar, saya setuju dengan pendapat Abu Bakar Siddiq, tapi menurut saya yang lebih pantas itu bukan saya, tapi justru Abu Bakar sendiri. Nah, cuman Umar lebih cepat bergerak. Selesai ngomong dia langsung nemui Abu Bakar, nyalamin dan langsung berbai'ah gitu. Ya kira-kira mungkin bai'ahnya, ubayyuka ala sam'i wa ta'ah fi ta'atillahi wa rasulih. Kira-kira, saya juga tidak tahu persis kalimat bai'ah dari Abu Umar. Nah, begitu Umar berbai'ah kepada Abu Bakar, sahabat-sahabat Ansar yang lain pada ikut berbai'ah kepada Abu Bakar. Sehingga Sa'ad bin Ubadah melongo aja. Tadi katanya mengangkat saya, sekarang kok pada berbai'ah kepada. Maka jadi secara psikologis dia wajar kalau kemudian Sa'ad bin Ubadah tidak membai'ah Abu Bakar. Tapi beliau juga tidak oposisi dan tidak menentangnya.
Kemudian baru dibawa ke Masjid Nabawi, diumumkan, dan kaum muslimin kemudian berbaiat kepada Abu Bakar. Hampir terjadi pertikaian. Untunglah ada orang bijaksana seperti Abu Bakar As-Siddiq. 2 tahun Abu Bakar jadi khalifah, lalu digantikan oleh Umar bin Khattab selama 10 tahun. Setelah Umar bin Khattab digantikan oleh Utsman bin Affan selama 12 tahun. Nah, 6 tahun pertama itu stabil. Tapi 6 tahun kedua mulai ada gonjang-ganjing, dan puncaknya tatkala datang 600 orang demonstran dari Mesir. Memang Mesir juga ini yang memulai demonstrasi itu. Demonstrasi pertama di dunia Islam itu Mesir, 600 lagi. Dan demonya tidak dalam kota, dari Mesir ke Madinah. Nah, informasi ini sampai kepada Khalifah Utsman. Lalu Khalifah Utsman mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menyambut di luar kota. Jangan biar masuk kota, di luar kota saja, adakan dialog. Kalau mereka kurang informasi, beri informasi. Kalau salah informasi, luruskan. Kalau kita yang salah, kita minta maaf. Dan dialog itu terjadi dan lancar. Memang ada beberapa catatan yang mereka berikan dan diakui oleh Khalifah Utsman, memang ada kesalahan kebijakan, dan Khalifah Utsman sudah naik mimbar di Masjid Nabawi menyatakan kebijakannya yang salah dan meminta maaf. Nah, tuntutan para demonstran itu adalah mengganti gubernur Mesir. Dan tuntutan itu dipenuhi oleh Utsman bin Affan, sehingga mereka senang balik pulang, nggak jadi masuk kota. Nah, tetapi di tengah jalan mereka melihat ada 2 orang yang menuju Mesir mencurigakan, mereka kejar, diperiksa, ternyata bawa surat dari Khalifah Utsman bin Affan kepada gubernur Mesir. Setibanya para demonstran ini harap ditangkapi semuanya. Surat itu ada stempel khalifah. Nah, mereka marah, merasa dikhianati oleh Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya mereka balik dan masuk kota. Temu dengan Utsman. Utsman mengatakan tidak pernah membuat surat seperti itu, dan memang bukan tipenya Utsman berkhianat begitu. Orang tua, udah 70 umurnya waktu itu. Tapi kenapa ada tanda tangan stempelnya khalifah di bawah? Nah, kata Utsman, stempel itu dipegang oleh Mensesnek Murdiono. Ya. Murdiononya sudah kabur. Nah, Marwan bin Hakam, Murdiononya Marwan, kan sama-sama M itu. Kebetulan sudah kabur, nggak bisa dikonfirmasi lagi. Mambak. Jadi terjadilah instabilitas di Madinah karena yang 600 orang nggak terima dengan penjelasan Utsman. Tunggu-tunggu Marwan juga nggak datang-datang. Sampai 30 hari mereka di Masjid Nabawi. Tapi 10 hari terakhir mereka mengepung rumah Utsman bin Affan, dan sehingga Utsman tidak bisa keluar lagi. Beberapa orang sahabat membantu mengirim putra-putranya untuk melindungi Utsman. Tetapi rupanya pada satu malam mereka lengah, dan pemberontak ini bisa masuk ke rumah Utsman lalu membunuh Utsman bin Affan. Inilah malapetaka terbesar dalam sejarah Islam, pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. So, ini panjang urutannya, akibatnya panjang nanti. Aisyah radhiyallahu anha yang sedang di Mekah bersama dengan istri-istri Nabi yang lain mendapat berita bahwa Utsman telah dibunuh oleh para demonstran yang datang dari Mesir. Lalu Aisyah bertanya, siapa yang jadi khalifah setelah itu? Ali bin Abi Thalib. Karena demonstran ini memaksakan Ali menjadi khalifah. Mereka sudah tawarkan kepada Talha dulu, tapi Talha menolak. Tawarkan kepada yang lain yang dulu calon yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, semuanya menolak. Akhirnya mereka maksa Ali bin Abi Thalib. Kata Aisyah, apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Apakah menangkapi pembunuh Utsman bin Affan dan menghukum mereka? Jawabannya tidak. Nah, kalau begitu kata Aisyah,
Ali berada di balik peristiwa ini. Ini analisisnya begitu. Ali ada di balik peristiwa pembunuhan Utsman. Oleh sebab itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kita harus angkat senjata membalas dam Utsman. Dan Aisyah mengumpulkan orang lalu pergi ke Irak, kemudian mengumpulkan pasukan di situ gitu. Nah, sementara itu Ali bin Abi Thalib mengirim surat kepada gubernur-gubernur termasuk gubernur Suriah Muawiyah bin Abi Sufyan supaya semua berbai'ah kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi Muawiyah mengatakan tidak akan berbai'ah kepada Ali bin Abi Thalib sebelum para pembunuh Utsman ditangkapin. Ali mengatakan bai'ah dulu. Ali menganggap Muawiyah telah melakukan pembangkangan, oleh sebab itu menyiapkan pasukan untuk memeranginya, dinasihati oleh Abbas, paman Nabi sendiri, paman beliau juga. Sampai Abbas mengatakan, Ali, Anda itu cocoknya memang jadi panglima perang, bukan negarawan. Karena Abbas mengusul biarkan saja, sekarang ini biarkan sajalah. Muawiyah itu kan masih emosi, karena Utsman masih dari kerabatnya. Jadi biarkan saja dulu, nanti kalau sudah stabil baru diurus. Tapi Ali mengatakan tidak, siapa yang membangkang akan kita perangi. Lalu dibawalah pasukan menuju Suriah. Tapi di tengah jalan sebelum sampai Suriah dapat berita kalau Aisyah juga sudah membentuk pasukan yang dikenal dengan pasukan berontak, karena Aisyah naik onta. Nah, itulah perang pertama antara kaum muslimin sesama kaum muslimin. Tapi perang ini tidak bisa dicegah, walaupun sudah ada usaha untuk mencegahnya. Ceritanya panjang, nggak usah diceritakan di sini. Tapi singkatnya terjadilah konflik bersenjata dan akhirnya pasukan Aisyah kalah. Aisyah diantar oleh pasukan Ali bin Abi Thalib ke Madinah. Sejak itu Aisyah pensiun dari politik praktis, lalu menjadi guru hadis, meriwayatkan hadis kepada para sahabat. Maka Aisyah termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ini juga oleh sebagian dijadikan alasan sebaiknya perempuan gak usah masuk dunia politik praktis karena suka emosional gitu. Kalau marah langsung angkat senjata. Lalu kemudian pasukan Ali melanjutkan misinya untuk menghukum pasukan Muawiyah, dan akhirnya terjadilah perang yang kemudian dikenal dengan perang Siffin. Dan perang Siffin itu juga berakhir dengan tahkim, ya, antara dua juru runding, yaitu Amr ibn al-As dan Abu Musa al-Ash'ari. Nah, konflik awal ini itu berlanjut panjang, ya. Jadi semua aliran teologis itu lahir justru dari persoalan konflik ini. Jadi munculnya Mu'tazilah, munculnya Khawarij, Jahmiyah, Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan karena membaca Al-Quran, diskusi terus, enggak, karena respon terhadap persoalan politik. Nanti setelah tahkim muncul masalah apa hukumnya orang Islam yang tidak berhukum dengan Al-Quran gitu. Kalau Khawarij cepat saja kafir gitu. Kafir. Persoalannya kemudian berkembang menjadi Muslim yang melakukan dosa besar hukumnya apa? Nah, mainstream mengatakan hukumnya fasik, tidak kafir. Tapi Khawarij mengatakan kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Nah, akhirnya muncul pihak ketiga ambil jalan tengah, yaitu Mu'tazilah. Tidak kafir dan tidak pula muslim. Nanti di akhirat tidak surga dan tidak pula di neraka. Manzilatun baina manzilatain. Jadi dari diskusi seperti itu kemudian mengkristal menjadi aliran-aliran teologis. Ini Mu'tazilah, ini Khawarij, ini Ahlussunnah wal Jamaah, ini Jahmiyah dan seterusnya itu. Jadi saya katakan waktu banyak muncul partai politik di Indonesia, orang biarin aja, ini cuma politik kok, nggak apa-apa. Berarti Anda tidak baca sejarah. Saya bilang, dalam sejarah perpecahan umat Islam itu tidak disebabkan oleh diskusi masalah agama, bukan.
Jadi belajar Al-Quran, hadis, terus berdebat, kemudian pecah. Enggak gitu. Kalau itu enggak pernah menimbulkan perpecahan, konflik. Justru konflik itu terjadi karena persoalan kekuasaan. Apalagi nanti muncul Syiah, lebih masalah lagi. Malah Syiah tarik ke lebih awal lagi. Mestinya yang jadi khalifah itu Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian lebih ekstrem lagi, mestinya yang jadi nabi itu Ali, cuma malaikat keliru menyampaikan wahyu. Nah, dan seterusnya itu. Nah, kalau sekarang muncul konflik, siapa yang mendamaikan? Dulu Irak dengan Kuwait, yang damaikan Amerika. Ya. Perang lagi Irak dengan Iran. Jadi persoalan kita di dunia Islam sekarang adalah apabila terjadi konflik sesama umat Islam, satu negara Islam dengan negara Islam yang lain, sering kita melibatkan pihak luar Islam untuk menyelesaikannya. Konflik antara Muammar Gaddafi dengan oposisi, yang menyelesaikan NATO, dihajar semua. Begitu juga di internal kita. Al-Quran sudah memberi tuntunan. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika dua kelompok mukmin berperang, di sini menegaskan bahwa sekalipun berperang, dua-duanya masih diakui mukmin. Ya, dua-duanya kan masih diakui karena Al-Quran mengatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Masih diakui dua-duanya mukmin. Tidak langsung kita katakan wah ini mukmin, ini sudah kafir. Enggak, tetap mukmin. Oleh sebab itu ada pihak ketiga yang bisa menyelesaikan. Nah, sekarang kalau konflik internal umat Islam, pihak ketiganya siapa? Harusnya OKI kan gitu. Kalau dunia Islam harusnya OIC. Nah, tapi namanya saja OIC. Apa-apa yang terjadi OIC. Ini konflik Suriah, OIC. Ini Libya, OIC. Harusnya diganti namanya, jangan pakai OIC lagi gitu. Ya, untunglah sekarang singkatannya sudah dirubah, bukan lagi conference ya, tapi sudah cooperation, Organization of Islamic Cooperation, bukan Islamic Conference. Kalau dulu namanya Islamic Conference, jadi kerjanya cuma kompresi aja. Gak ada tidak lanjut. Jadi waktu saya dulu ikut konferensi di Libya dan Muammar Gaddafi yang pidato, saya dengan Muammar Gaddafi ini punya kenangan pribadi ya. Saya 3 kali ke Libya, 2 kali ketemu Gaddafi, 1 kali salaman gitu. Dan salamannya bukan begini tapi gini, salaman di kedai kopi. Dan memang orangnya walaupun ngomongnya tidak meledak ya, Gaddafi itu kalau ngomong tidak kayak orang Arab lain pidato kan meledak-ledak keras. Kalau dia tidak keras suaranya tapi isinya yang keras. Waktu itu dia bicara OKI. Apa itu OKI? Komprensi buat rekomendasi tapi tidak dilaksanakan. Dia ambil map itu, ini rekomendasi masuk OKI, nggak dilaksanakan, nggak ada gunanya, lalu dia banting map. Begitu modelnya begitu Muammar al-Gaddafi itu. Kali itu waktu itu dia pidatonya 2 jam itu, 2 jam dia pidato sendiri. Nah, kali yang kedua di istananya, kita diundang ke sana, tapi pertemuannya cuma di tenda, kursinya plastik ya, dan tidak ada suguhan apapun gitu. Dia pidato sendiri, nggak pakai protokol. Jadi kalau di negara lain kan ada protokolnya ya, ini enggak, dia datang langsung duduk, langsung ambil mic, bicara 1 jam, setengah jam memaki-maki Amerika, setengah jam memaki-maki Saudi Arabia, habis itu pula pergi gitu. Selesai. Nah, siapa yang menyelesaikan? Harusnya OKI yang bisa menyelesaikan. Tetapi sayang sesama OKI tidak ada pemimpin yang berpengaruh, nggak ada. Setelah Raja Faisal meninggal dunia, nggak ada lagi sampai sekarang. Dulu alhamdulillah merupakan anugerah dari Allah, ada Raja Faisal yang sangat karismatik. Semua pemimpin-pemimpin Timur Tengah itu dunia Islam hormat dengan Raja Faisal. Sehingga begitu Raja Faisal
mengomandokan embargo, semua patut. Tapi sayangnya Raja Faisal dibunuh oleh kemenakannya sendiri yang bernama Faisal. Jadi Faisal ini mahasiswa di Amerika dari klan, walaupun sama-sama Saudi tapi keluarga yang berbeda dengan Raja Faisal. Nah, lalu Israel mengirim agen Mossadnya, seorang gadis cantik untuk kuliah di situ dan berusaha menjadi pacarnya Pangeran Faisal ini. Nah, dialah yang memasukkan racun. Ya, biasanya kalau keluarga kerajaan itu racunnya adalah ketidakadilan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Akhirnya dia pulang karena dia ponakannya raja, dia bebas di istana. Dia selipkan pisau, lalu begitu ketemu dengan pamannya, dia tusuk pamannya Faisal ini sampai meninggal dunia. Walaupun akhirnya Faisal muda juga dipancung di Saudi Arabia. Nah, begitu Faisal meninggal dunia, rahimahullah, tidak ada lagi tokoh dunia Islam yang disegani. Untuk proposal menyelesaikan masalah Palestina saja sudah sulit. Nanti kalau Saudi Arabia punya proposal yang bagus, biasanya ditentang. Kalau dulu ditentang oleh Mesir. Kenapa? Mesir tidak mau Saudi yang berpengaruh. Nanti kalau Mesir punya proposal yang bagus, akan ditentang oleh Saudi. Kenapa? Karena Saudi tidak ingin Mesir yang memimpin. Nah, nanti kalau dibikin oleh Irak, ditentang oleh Suria. Kalau dibikin oleh Suria, ditentang oleh Irak. Kalau dibikin oleh Libya, ditentang oleh semua. Jadi memang susah. Sementara yang non Arab hampir nggak ada perannya. Indonesia negara besar itu tidak menjadi anggota OKI penuh, tidak menjadi anggota OKI penuh gitu. Bayangkan penduduk kita paling banyak gitu. Tidak tahulah kebijakan negara kita begitu. Ya, senangnya begitu. Mestinya Indonesia kalau mau bisa berperan besar di OKI. Mungkin karena negeri kita terlalu jauh ya, terlalu jauh sehingga pusatnya negara-negara OKI itu kan kebanyakan di Timur Tengah. Ya, dua ketiak berarti diginiin. Nah, oke, itu untuk dunia Islam. Persoalan kita itu, sehingga konflik-konflik antara dunia Islam sulit diselesaikan. Nah, hendaknya ayat ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kalau tidak dalam skala besar, paling kurang dalam skala konflik-konflik di tengah masyarakat, ada yang tampil menjadi juru damai. Acuannya jelas, perintah Allah. Kalau nggak ada acuan, susah mendamaikannya. Apa acuannya? Kepentingan siapa? Ya. Jadi kalau acuannya PBB, berarti kepentingan PBB. Kita tahu PBB negara mana yang menguasai. Ya, PBB pun sebenarnya bukan lembaga yang betul-betul independen, merdeka, tapi tergantung donatur terbesarnya siapa. Nah, itulah yang menguasai PBB gitu. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli. Jadi memang harus ada juru damai, itu tidak boleh orang lemah. Kalau juru damai orang lemah, bagaimana dia memaksakan untuk berdamai? So, dikatakan kalau kita damaikan dua kelompok, yang satu tetap membangkang nggak mau damai, katakan perangi yang membangkang ini. Nah, kalau yang mendamaikan orang lemah bagaimana? Ini orang kuat si A, si B kuat, kelahi kita yang damaikan lemah. Kalau kamu nggak mau damai, awas saya jatuh hukum, ketawa dia diginiin kepala kita. Jadi harus yang punya kekuatan. Jadi kalau antara dua negara didamaikan oleh satu negara, negara yang damaikan ini harus negara yang besar, yang kuat gitu. Jadi kalau Singapura dengan Malaysia konflik, ya mungkin bisalah Indonesia damaikan gitu, kalau mau. Nah, sekarang saja di ASEAN kita hampir nggak mengambil peran. Harusnya bisa menekan pemerintah Myanmar untuk menghentikan etnis cleansing ya di Rohingya. Rohingya itu etnis
etnis yang ada di sana yang sekarang mereka sebut dengan Rohingya itu tidak diakui sebagai etnis minoritas di Myanmar. Dikatakan ini pendatang ilegal. Padahal datangnya ke sana itu sudah abad ke-18, tahun 1740-an sekian. Udah lama sekali. Dulu namanya Arakan itu, Arakan ya. Dan waktu penjajahan Inggris memang kaum muslimin yang ada di sana itu memihak Inggris. Begitu Inggris pergi baru orang-orang Burma yang Buddha sakit hati dan mau diusir semua itu 700.000 orang. Bangladesh negara tetangganya nggak mau terima karena Bangladesh sendiri sudah susah. Orang miskin ditambah dengan 700.000 lagi orang miskin, ya tambah melarat semuanya itu. Saudi Arabia sudah banyak menampung orang-orang Myanmar itu kalau di Saudi Arabia mungkin sudah lebih 100.000 orang. Dan sudah lama mereka hijrah ke sana. Coba kalau kita belanja di toko-toko di Mekah itu, kalau ada orang wajah-wajah Bangladesh, itu belum tentu Bangladesh. Kita tanya dari mana? Coba terka katanya. Bangladesh ya? Bukan. Myanmar, Burma katanya. Udah banyak. Nah, Indonesia sekarang mulai nampung. Totalnya seluruh Indonesia sudah 500 orang. Ada yang paling banyak di Aceh. Di Medan, paling banyak di Medan, ada di Aceh, Riau. Itu sudah menyebar. Diserot di TV. Kelihatannya mereka cukup happy berada di Indonesia gitu. Senang. Ada yang ngusul karena pulau kita kan terlalu banyak, Mbok, sudahlah sumbangkan satu pulau untuk mereka. 700.000 orang itu tinggal satu pulau. Oki sudah mengatakan kalau Indonesia mau nampung kita biayai semuanya. Kasih satu pulau. Indonesia belum mau, nanti jadi negara sendiri katanya. Dikasih satu pulau nanti berdiri satu Republik Rohingya gitu ya. Sebenarnya kalau bicaranya bukan masalah politik, bicara ukhuwah Islamnya kan bisa saja. Daripada pulau kita nganggur, pulaunya begitu banyak pulau, kasih satu nanti yang membiayai OIC itu yang membiayai. Nah, tapi itu keputusan politik lah itu ya, mensedekahkan satu pulau untuk ya. Tetap saja tidak menjadi negara sendiri, tetap bagian dari Indonesia atau dijadikanlah sebagai pulau para pengungsi ya. Kalau itu terjadi ya tentu saja orang masalahnya selesai, tetapi Myanmarnya malah yang enak ya, berhasil mengusir satu etnis. Maunya kita tetap bertahan di sana, tapi pemerintah militer ini bisa menerima kehadiran. Jadi saya dapat SMS, oh ini bukan masalah agama, ini hanya masalah politik. Saya bilang omong besar, omong kosong. Saya bilang menafikan persoalan agama di sana omong kosong. Andai kata etnis itu Buddha juga tidak akan diusir. Justru karena Islam menjadi diusir. Nah sekarang di Indonesia, termasuk Majelis Ulama Indonesia, memang untuk kepentingan internal kita tidak mengangkat bahwa ini persoalan agama, tidak dibesarkan. Kalau dibesarkan masalah agamanya, kita khawatir orang Indonesianya nggak bisa balas ke sana, yang dibalasi orang Buddha yang ada di Indonesia. Itu yang kita khawatirkan. Yang darah panas kan masih banyak kita di Indonesia itu. Jadi kalau yang diangkat, oh ini Buddha, ini Buddha, ini Buddha, nah nanti yang dicari Buddha-Buddha yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu kita minta juga Majelis Agama Buddha itu buat pernyataan menentang, ya, tidak setuju, menentang apa yang dilakukan oleh rejim Buddha di Myanmar. Kalau nggak buat pernyataan begitu, dianggap setuju, nanti pembalasannya kepada Buddha yang ada di Indonesia. Padahal Buddha yang ada di Indonesia tidak punya urusan apapun dengan Buddha yang ada di Myanmar itu. Ya, sama dengan Hindu kan begitu juga. Kalau umat Islam merasa ditekan oleh Hindu Bali, nah itu gawatnya kalau orang Islam balasnya kepada orang Bali yang ada di luar dan pasar. Nah itu kadang-kadang memang kurang diperhitungkan begitu. Ya, begitu berada di Bali, pemerintahnya yang Hindu sewenang-wenang, sehingga sebenarnya yang sulit minta, kalau di Jakarta orang mengatakan, wah sulit bikin gereja. Tidak hanya di Jakarta, orang Islam pun di Bali juga mengatakan sulit dapat izin bikin masjid. Di
Papua, di Manokwari juga masalahnya sama gitu. Nah, gimana? Ya, di Melbourne wajar lah. Nah, Indonesia kan negara muslim terbesar, sulit mendirikan masjid itu kan tidak wajar. Tidak wajar. Kalau di Melbourne sulit ya dimaklumi lah ya, sulit. Tapi kalau di Indonesia sulit mendirikan masjid itu, kalau orang lain dengar heran dia. Indonesia sulit mendirikan masjid. Nah, saya kira demikian. Nggak usah panjang-panjang. Kalau ada yang mau bertanya boleh, silakan. Sehingga ya memang ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala bahwa Utsman bin Affan dan Umar bin Khattab mati syahid kan Pak, syahidain dalam di Bukit Uhud. Tapi permasalahannya mungkin kita untuk ibrah buat kita, pertama memang demonstrasi sendiri kalau tidak salah dilarang oleh Rasulullah SAW. Pernah meriwayatkan satu hadis yang melarang kita berdemonstrasi. Yang kedua adalah sebenarnya siapa orang-orang yang di masjid ini, apakah dia orang Islam atau justru orang-orang Islam yang menyusup untuk ya sekedar hanya mau membunuh saja gitu Pak, itu saja. Dan siapa itu, mengapa Marwan bin Hakam begitu teganya mengkhianati keputusan Utsman radhiyallahu anhu. Gitu Pak, terima kasih. Jadi memang misteri ini belum diungkap ya dalam sejarah. Apakah memang betul Marwan yang membuat surat itu? Tapi bahwa fakta stempel kekhalifahan dipegang oleh Marwan, iya. Bahwa fakta Marwan kemudian kabur, iya. Ya. Tapi belum pernah dibuktikan secara formal apakah memang betul Marwan yang membuat surat. Kalau betul, apa motifnya? Nah, gitu. Apa motifnya? Tentu kalau motif mengkhianati Utsman, saya kira tidak, karena Marwan dengan Utsman masih sama-sama dalam satu keluarga, satu kabilah lah begitu ya. Mungkin kalau memang benar Marwan yang membuat, mungkin motifnya adalah karena tidak suka dengan para demonstran ini. Jadi persoalannya sebenarnya persoalan internal provinsi, hanya kebijakan gubernur. Karena persoalan Utsman adalah kan Utsman ini pejabat-pejabat di masa dia banyak berasal dari sukunya Utsman. Nah, mereka meranggap yang di Mesir ini gubernur membuat kebijakan yang tidak adil ya terhadap mereka, orang-orang Mesir yang bukan pendatang dari Madinah atau dari Jazirah Arabia, tapi yang asli Mesir, merasa ada kebijakan yang bersifat diskriminatif. Dan itu sudah diakui oleh Utsman dan akan diperbaiki gitu, akan diperbaiki. Nah, tetapi persoalan besarnya itu ya surat itu. Sampai nanti Marwan kan jadi khalifah juga nanti ya. Itu tidak terungkap apa motifnya. Ada yang belakangan mencoba menganalisis, mengkaitkan dengan peran Abdullah bin Saba gitu. Jadi Abdullah bin Saba ini Yahudi berkulit hitam dari Yaman, kemudian menyatakan diri masuk Islam, dan dia yang keliling. Dia keliling untuk menghidupkan sesuatu yang bisa menimbulkan persoalan bagi umat Islam sendiri. Nah, apa yang dihidupkannya? Yang coba dihidupkannya adalah pengkultusan terhadap Ali. Jadi dia ingin mengungkit-ungkit itu, bahwa Ali itu adalah Quraisy, Ali yang paling dekat, Ali yang paling berhak. Tapi di zaman Khalifah Utsman bin Affan dia datang ke Madinah, itu tidak dia tanggapi. Baik Khalifah Utsman maupun sahabat yang lain tidak merespon ide-ide yang dibawa oleh Abdullah bin Saba. Dia keliling. Nah, di Mesir dia mencoba untuk mengemukakan satu ide yang tidak ditentang orang. Dia mengatakan ya sebenarnya Ali bin Abi Thalib itu dalam Islam itu persis kasusnya seperti
Yesus di dalam agama Kristen. Nah, jadi coba dari sana dulu. Ternyata orang diam saja, nggak ada reaksi. Menurut analisis ini, dia berhasil menanamkan pengaruh secara tidak langsung di Mesir. Pengaruh apa yang ditanamkan? Pengaruh tidak suka dengan Utsman. Karena secara pribadi Abdullah bin Sabah ini kecewa dan sakit hati dengan Utsman karena waktu dia datang ke Madinah menyatakan dirinya sebagai Muslim, dia tidak dapat respon apapun dari Khalifah Utsman. Jadi ada motif pribadinya sakit hati dengan Utsman, dan dia mencoba menebarkan ide ini, suara inspirasi sangat kritis kepada Utsman di Mesir. Dan yang 600 orang ini diduga adalah orang-orang yang sudah sadar atau tidak sadar termakan oleh agitasi yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah. Nah, gitu. Itu anunya. Karena peran Abdullah bin Sabah ini sangat besar nanti sampai melahirkan aliran Syiah, ya, Yahudi lagi. Nah, jadi Abdullah bin Sabah diyakini dalam sejarah sebagai orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam untuk menghancurkan agama Islam, dan dia berhasil melahirkan Syiah yang sampai sekarang semakin lama semakin besar dan merupakan persoalan internal umat Islam. Kalau Umar bin Khattab dibunuh, Umar mengatakan, siapa yang bunuh saya? Abu Lu'lu', Persia. Umar enggak apa-apa karena yang bunuhnya bukan Muslim. Jadi waktu zaman Umar bin Khattab, Umar mengirim Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai panglima dengan membawa lebih kurang 44.000 pasukan untuk mengalahkan Kisra Persia di Madain, kan berhasil ditaklukkan. Nah, orang-orang yang hukum perang waktu itu, laki-laki yang ikut perang kan jadi tawanan perang, dibawa ke Madinah. Salah satunya Abu Lu'lu' ini, kemudian dia menyatakan dirinya sebagai Muslim. Rupanya ada motifnya, dendam yang dia simpan, pura-pura menjadi Muslim, loyal, sehingga bisa ke masjid, dan niatnya memang untuk membunuh Umar bin Khattab. Sehingga waktu salat subuh, waktu Umar sujud, dia menikamnya dari belakang. Tapi Utsman beda, Utsman yang membunuh Muslim, ya. Utsman bin Affan yang membunuh Muslim. Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh Muslim yang sudah keluar, yang disebut dengan Khawarid. Jadi 4 orang Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu, 3 orang mati dibunuh, ya, syahid Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Makanya dalam dunia modern sekarang jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Indonesia itu yang harus dijaga, jangan sampai. So, Pakistan begitu berdarah-darah lagi. So, kalau biasanya kalau sudah tertumpah darah satu, sudah sulit untuk menghentikan, karena mesti kalau seorang pemimpin dibunuh, pasti loyalisnya, pengikut-pengikutnya mencoba untuk membalas dendam. Nah, nanti balas lagi, bunuh lagi, balas lagi, bunuh lagi, nggak akan selesai. Seperti kisah kerajaan-kerajaan di Indonesia dulu. Itu kan penuh dengan kisah-kisah suksesi berdarah, ya. Bukan cuma orang anak aja bisa memerangi bapaknya. Kayak kerajaan Banten itu, anak memerangi bapak, sementara bapak dibantu oleh menantu Syekh Yusuf Al-Makassari, sementara anak dibantu oleh Belanda. Dan kerajaan-kerajaan dulu kan ceritanya penuh dengan suksesi berdarah. Nah, kita berharap mudah-mudahan di zaman sekarang ini suksesi apapun di Indonesia tidak berdarah, karena pelajaran dari sejarah. Cukup? Oh, ada pertanyaan? Tadi Ustaz menceritakan di ayat 9 ini contohnya di kehidupan setelah Rasulullah wafat. Nah, sebenarnya ayat 9 ini sendiri asbabun nuzulnya seperti apa gitu? Ya, ini lanjutan saja dari persoalan di atas kan. Jadi munasabahnya begitu. Kalau peristiwa Al-Walid bin Uqbah yang diutus oleh Nabi ke Bani Mustalik itu, beritanya tidak dilakukan tabain oleh Nabi, tentu Nabi akan memerangi langsung Mustalik. Jadi artinya
apabila tidak ada tabayun itu bisa mendatangkan konflik. Nah, konflik itu bisa berujung sampai kepada perang saudara. Nah, kalau itu terjadi, kan pakai wa in ta'ifatani, jika terjadi. Jadi waktu itu belum terjadi, tapi ini berupa pelajaran jika terjadi, dan itu mungkin saja terjadi akibat tidak ada tabayun. Nah, kalau terjadi, damaikanlah. Nah, nanti di ayat selanjutnya ada lanjutannya. Apa dasar perdamaiannya? Dasarnya adalah ukhuwah. Dan apa dasar ukhuwah? Dasar ukhuwah adalah takwa. Nah, tapi itu nanti ayat 10 dan 11 12 gitu. Jadi tidak harus semua ayat itu ada sababun nuzulnya. Nah, kalau ini masih rangkaian dari peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya ayat 6 yang di atas. Apakah bisa diartikan bahwa ayat itu juga menjadi sebuah kewajiban bagi kita untuk membentuk sebuah persatuan umat Islam dimanapun mereka berada, agar ada orang yang kuat atau kelompok yang kuat, sehingga apabila itu eksis maka itu bisa diselesaikan dengan baik. Dan kalau memang iya seperti itu, menurut pengamatan Pak Ustadz, kira-kira seberapa besar kemungkinan bagi umat-umat Islam di seluruh dunia itu untuk bersatu? Katakanlah kalau kita melihat dari apa yang sudah diinisiasi oleh Hizbut Tahrir, seberapa besar kemungkinan dari kesuksesan gerakan Hizbut Tahrir itu? Jadi Nabi Muhammad SAW pernah berdoa kepada Allah. Sebagian doa dikabulkan, sebagian ditolak oleh Allah. Salah satu yang dikabulkan, ya Allah, jangan sampai umatku lenyap dikalahkan oleh musuhnya. Itu dikabulkan. Tidak akan lenyap semuanya, tapi sebagian lenyap bisa. Nah, satu lagi Nabi berdoa, ya Allah, jangan sampai umatku berpecah. Itu tidak dikabulkan. So itu fitrah, tidak mungkin. Bahkan Allah sendiri mengatakan, kalau aku ingin bisa saja seluruh manusia ini bersatu semua, akan dijadikan satu umat yang bersatu. Tapi itu menghilangkan satu dinamika kehidupan, sehingga doa Nabi supaya umat Islam bersatu terus sampai akhirat itu tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Tapi disuruh untuk bersatu, sehingga kita harus berusaha untuk menyatukan, ya. Bersatu itu tidak harus menjadi satu, ya, tapi bersatu. Bisa beda-beda tapi tetap bersatu. Nah, kalau ada yang ingin menyatukan umat Islam seluruh dunia, silakan aja. Tapi caranya bagaimana? Kalau kita ikut Rasulullah SAW itu harus dari bawah sekali, ya, dari orang per orang gitu. Jadi satu orang dijadikan muslim yang baik, muslim yang baik, muslim yang baik, muslim yang baik. Nah, muslim-muslim yang baik ini kan masing-masing nanti akan membentuk keluarga. Nah, lalu menjadi keluarga yang baik, keluarga yang baik. Nah, keluarga yang baik kalau digabung-gabung kan jadi masyarakat yang baik. Masyarakat gabung-gabung kan menjadi negara. Kalau negara sudah baik, tambah negara yang baik, dengan sendirinya akan bersatu. Nggak bisa loncat, ya, loncat dari atas, nggak bisa. Apa anunya? Alatnya apa untuk menyatukan kalau langsung saja dari atas? Jadi itu sudah lama dijadikan diskusi, apakah akan melakukan pendekatan dari atas atau pendekatan dari bawah. Kalau Rasulullah SAW dalam perjalanan dakwah beliau mulai dari bawah, dari membina istri beliau dulu, kemudian anak-anak, lalu sahabat-sahabat, kemudian terbentuklah komunitas muslim di Mekah, kemudian ke Madinah, dengan sendirinya berdirilah daulah Islamiyah gitu. Nah, menurut saya yang lebih penting sekarang adalah bagi kita umat Islam, tidak untuk ukuran menyatukan dunia Islam dulu, itu terlalu tinggi ya, tapi gimana membuat
kelompok-kelompok tertentu, apakah itu bernama ormas, apakah itu yayasan, apakah perguruan tinggi dan segala macam, kan banyak. Ada yang berbentuk ormas, ada yang cuma yayasan, ada yang majelis taklim, ada yang perguruan tinggi, ada yang cuma masjid. Bagaimana supaya dalam kelompok ini terjadi persatuan? Nah, yang jarang dan memang tidak dipelajari di kampus-kampus itu adalah bagaimana menyelesaikan konflik. Kita tidak terbiasa. Kita tidak mempersiapkan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan kalau terjadi konflik. Di dunia akademis sendiri kan belum banyak studi itu, resolusi konflik. Sehingga kita selalu mengatakan, mari kita bersatu, jangan konflik, mari bersatu, jangan konflik. Tapi kita tidak pikirkan jika terjadi konflik, jalan keluarnya gimana? Nah, itu yang tidak dipersiapkan. Sekarang misalkan untuk ekonomi syariah kan sudah dipersiapkan. Kalau terjadi konflik nggak bisa diselesaikan oleh Badan Arbitrase Nasional. Kalau konflik pemilu kada nggak bisa selesai, diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kan ada. Nah, kalau dalam ormas terjadi konflik, siapa yang menyelesaikan? Harus ada. Ya. Apakah musyawarah wilayah atau musyawarah daerah, itu harus ada. Jadi kalau takmir masjid konflik, yang menyelesaikan siapa? Jamaah gitu ya. Nah, maksud saya harus mulai dipikirkan dengan serius langkah-langkah apa kalau terjadi konflik. Jadi tidak begitu terjadi konflik baru kita berpikir gimana menyelesaikannya. Enggak. Harus ada langkah-langkah itu disiapkan, ya. Apakah lewat ini, lewat itu dan segala macam, supaya mencegah jangan terjadi konflik. Konflik itu mudah sekali, apalagi di Indonesia orang kan gemer pecah gitu ya. Jadi kalau satu partai politik pecah, nggak sepakat, keluar bikin partai politik baru, pecah lagi, bikin lagi, pecah lagi, bikin lagi. Jadi beranak bercucu. Ormas juga bisa begitu. Ormas juga bisa nggak setuju, keluar, bikin baru. Nanti di tempat yang baru pecah lagi, keluar lagi, bikin yang baru lagi. Nah, mestinya tidak demikian. Betapapun tajamnya perbedaan pendapat, itu harusnya bisa diselesaikan, tidak dengan keluar. Nah, berarti ini persoalannya adalah bagaimana caranya mengelola musyawarah yang baik. Begitu? Habis. Oh, masih ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari orang awam aja. Saya sejak kecil itu tinggal di daerah non-muslim. Jadi saya mengenal orang agama lain itu ada aliran-alirannya. Kemudian saya mendapat pengajaran bahwa di Islam tidak ada aliran. Jadi kemanapun saya pergi sholat, asal itu masjid, saya bisa sholat. Setelah saya berada di sini, saya bergaul dengan orang secara luas dari negara lain. Mereka bertanya, kamu itu aliran apa di Islam? Karena saya belum pernah tahu itu, saya bilang, kami tidak ada aliran. Tapi mendengar ceramah Bapak tadi, nampaknya Islam ini ada alirannya. Bagaimana Pak? Betul, ada alirannya. Ya. Kita di Indonesia banyak orang Indonesia tidak tahu, karena Indonesia itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Jadi yang dimaksud aliran di sini bukan mazhab fikih. Jadi kalau mazhab fikih tidak dianggap aliran, biasa. Ini Syafi'i, ini Maliki, ini Hanafi, ini Hambali, biasa. Ormas-ormas itu bukan aliran. Nah, yang dimaksud dengan aliran itu adalah apakah Anda itu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Syiah. Nah, itu di dunia Islam begitu. Nah, di Timur Tengah orang biasa begitu karena memang persoalannya di situ. Tapi Indonesia orang nggak tahu, kalau ditanya aliran apa, ya kita semua satu saja, semuanya Ahlus Sunnah gitu. Tapi kalau di Irak misalkan, orang akan tanya gitu, karena di Irak itu
ada Sunni dan ada Syi'i. Dan Iran itu sekarang Irak itu mayoritasnya Syiah. Mayoritasnya Syiah. Suriah itu Syiahnya cuma 7%, tapi berkuasa. Jadi Hafid al-Assad itu Alawid, ya. Itu Syiah. Hanya 7% tapi mereka berkuasa. Maka sekarang coba lihat konflik itu. Yang berontak itu kan Sunni. Yang 93% tapi dizalimi selama ini hal minoritas. Sekarang ada kesempatan pengaruh dari Arab Spring itu ya, Al-Arabi, mereka mencoba untuk angkat senjata walaupun dari dulu sudah sering tapi dihajar terus. Nah, siapa yang membantu Iran? Coba membantu Suriah? Iran. Siapa lagi? Hizbullah Lebanon. Nampak di situ linknya link Syiah. Jadi Iran datang ke Suriah mengatakan kita tidak akan biarkan kekuatan asing manapun untuk ikut campur masalah Suriah. Mereka akan bantu. Dan kemarin sudah 23 orang ditangkap oleh tentara oposisi, mantan Garda Nasional Iran itu. Mereka mengatakan mantan, tapi sebenarnya mereka masih aktif masuk ke Suriah membantu tentara pemerintah. Nah, Hizbullah juga begitu. Hizbullah kan Syiah, ngirim juga pasukannya membantu Hafid al-Assad. Jadi kalau di Timur Tengah, mungkin yang nanya orang Timur Tengah ya. Kalau orang Timur Tengah, Anda aliran apa? Itu maksudnya apakah Anda itu Sunni atau Syi'i? Ya, gitu ya. Ya. Kalau di Indonesia nggak relevan nanya begitu. Aliran apa? Kita nggak ada aliran kok. Muhammadiyah NU itu bukan aliran, itu ormas, ya. Dewan dakwah beda-beda sedikit, biasa sholatnya juga masih sama, paling-paling beda usalli, beda kunut, ya. Tetapi kalau aliran jauh bedanya tentang Syiah. Ya, jadi saya baru dikirimi buku satu disertasi yang mempelajari tentang Syiah dari sumber-sumber Syiah sendiri. Jadi karena disertasi secara akademik dapat dipertanggungjawabkan, itu disertasinya 1.500 halaman, diberikan jadi 3 jilid buku, dan saya sangat bagus sekali untuk mengetahui apa sebenarnya Syiah itu. Karena ada juga buku-buku tentang Syiah yang ditulis oleh tokoh Ahlussunnah, tapi sebagian menulisnya dengan emosi gitu ya. Sehingga bahasa-bahasanya juga bukan bahasa akademik. Kalau ini enggak bahasa akademik, tenang ya, tapi mengungkap fakta secara jelas gitu. Gitu Pak ya. Jadi memang ada aliran dalam Islam, al-firaq, satu. Yang dimaksud dengan aliran itu dalam masalah akidah, teologis. Jadi yang paling besar mainstreamnya itu dinamai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Semua kita Ahlussunnah. Muhammadiyah Ahlussunnah, NU Ahlussunnah, Dewan Dakwah Ahlussunnah, Persis Ahlussunnah, semua Ahlussunnah. Karena di Indonesia tidak ada Syiah. Tapi sekarang udah mulai masuk sejak revolusi Iran berhasil, Syiah juga mulai masuk di Indonesia. Sekarang data yang saya pernah lihat sudah lebih dari 150 lembaga yayasan milik Syiah. Sehingga Pak Nasir mengatakan Syiah di Indonesia itu bom waktu, ya, bom waktu. Kemarin sudah meledak sedikit di Sapang antara adik kakak, kiai adik kakak, sampai bakar-bakar pondok pesantren, ya. Nah, kemudian nanti Ahlussunnah wal Jamaah itu ada pecahan-pecahannya juga, ada yang Asy'ariyah, ada yang Maturidiyah gitu ya. Nanti di luar itu ada lagi Mu'tazilah, ada Jahmiyah. Tapi secara garis besarnya yang menonjol itu dua. Satu Ahlussunnah wal Jamaah, yang satu lagi Syiah. Saya dulu pernah bersama-sama menjadi anggota tim Pak Alwi Syihab ya, dikirim oleh Departemen Luar Negeri untuk sedikit membantulah masalah rekonsiliasi Irak. Karena perang Irak itu, di Irak itu ada 5 perang, bukan cuma satu perang ya. Satu perang antara Irak dengan Amerika.
Nah, era satu antara Syiah dengan Sunni. Syiah juga terbagi dua lagi, Syiah yang anti Amerika dan ada juga Syiah yang pro Amerika juga ada. Yang Sunni juga begitu. Nanti tambah lagi Kurdi. Ya. Sunni dengan Syiah, Syiah dengan Syiah, Sunni dengan Sunni, Kurdi dengan Syiah, Kurdi dengan Sunni. Itu enggak gampang era itu. Persoalannya sangat berat, perpecahannya berat sekali. Nah, kalau kita pergi ke Lebanon, Lebanon itu negara sektarian betul Lebanon itu. Ya. Wilayahnya betul-betul dibagi. Ini wilayah ini Syiah ini. Ini wilayah ini Sunni. Ini wilayah ini Kristen. Bagi betul. Sampai sepak bola pun juga sepak bola sektarian di sana. Jadi kalau persatuan sepak bola Ahlus Sunnah menang, dia akan persembahkan pialanya untuk Ahlus Sunnah. Kalau Syiah yang menang, persembahkan kepada mufti Syiahnya. Jadi memang rawan sekali Lebanon itu. Tersulut sedikit saja perang aliran, perang sekte kan muncul gitu. Lebanon gitu. Tapi alhamdulillah di Indonesia tidak, mudah-mudahan. Jadi dalam satu konferensi rekomendasinya begitu, tolonglah untuk menjaga kedamaian negara yang memang sudah jelas-jelas Syiah, tidak usah diganggu. Biarlah mereka bahagia dengan Syiahnya kayak Iran. Jadi dai-dai, ulama-ulama Ahlus Sunnah nggak usah datang ke sana untuk mendakwahkan Ahlus Sunnah. Tapi negara-negara yang sudah jelas Ahlus Sunnahnya dan sudah bahagia dengan Ahlus Sunnahnya, tolong Syiah juga nggak datang gitu. Dan itu ditepati oleh umat yang Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah nggak pernah datang ke Iran untuk menyebarluaskan Ahlus Sunnah. Tapi Syiah tidak mematuhinya. Mereka aktif mendatangi negara-negara yang mayoritas atau hampir semuanya Sunni untuk menyebarkan Syiah. Contohnya ke Indonesia, aktif sekali. Siapapun sekarang yang mau berkunjung ke Iran bisa diundang. Majelis Ulama Indonesia itu udah berapa kali diundang. Polanya begitu, diundang. Dia tahu orang Indonesia itu pantang makan budi. Kalau sudah diundang, diservis, buat jalan-jalan, nanti pulang ngomongnya udah beda. Oh, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Baik-baik loh orang Syiah itu gitu. Nanti datang lagi, oh ternyata sama kok dengan kita gitu. Jadi memang politik balas budi itu. Jadi hati-hati, jangan sampai bukan tidak boleh datang berkunjung ya, jangan sampai undangan berkunjung itu merubah pendirian kita, akidah kita. Saya kira cukup demikian, sudah jam 7. Mari kita akhir bersama-sama. Ya. Subhanakallah.